Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Kita akan beribadah. Dalam ibadah hari Minggu, pelayanan anak pada tanggal berapa sekarang? Oh ya, tanggal 14 Februari tahun 2021. Adik-adik, sebelum kita beribadah, kita harus bersatu dulu. Mari kita bersatu dulu. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi dari lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, jangan lupa ikutin ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, sesudah kita berjalan dengan Yesus, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita mau berdoa adik-adik. Ya, doa saat ini akan dipimpin oleh adik kita. Oh ya, adik kita Angel. Ya, silakan adik Angel. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat melimpah yang telah Engkau berikan kepada kami dimanapun kami berada saat ini Bapa. Kami mohon pengampunan-Mu. Kau kuduskan kami Bapa, agar ibadah kami ini bisa Kau layakkan dan Kau terima. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Ya, sesudah kita berdoa, kita akan menyanyi nyanyian yang kedua. Apa ya nyanyian kedua? Oh iya, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang opa, sayang oma, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semua. Pembacaan nas pembimbing pada Minggu pagi ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10. Adik Pandu akan membacakan kepada kita. Silakan Adik Pandu. Selamat pagi kakak-kakak pelayan dan teman-teman semua. Hari ini saya ingin membaca nas pembimbing 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah adik-adik, tadi kan Dadi bilang sama Adik Pandu bahwa nas pembimbing membimbing kita untuk mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita. Itulah yang penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sehingga kita harus mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita, mengasihi sesama kita. Jangan lupa adik-adik, mengasihi itu dengan hati yang penuh dengan kerelaan, mengasihi dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semuanya, sehingga Dia mau mengorbankan nyawanya untuk kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus.
mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nyanyian ketiga pada hari ini terambil dari Kidung Ceria 83 yang judulnya Karena Kasihnya Padaku. Kayak apa ya? Oh ya, kayak dengannya. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Doa sebelum cerita akan dibawakan oleh adik Mika. Silakan, adik Mika. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bercerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua agar kami mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh memahaminya dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 yang akan dibawakan oleh adik-adik kita juga. Pertama adik Novi dan kedua adik Vino. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutulis kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutulis kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang telah benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu ke mana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang ya kita hari ini bisa ibadah kembali walaupun hanya secara virtual. Adik-adik tetap semangat sampai kita nanti bisa ketemu dengan tatap muka ya. Adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Di ayat 10 isinya, barang siapa mengasihi saudaranya, ia berada di dalam terang, dan dalam dia tidak ada penyesatan. Di ayat 11, tetapi barang siapa yang membenci saudaranya, ia berada di dalam gelap. Nah,
Adik-adik, judul cerita kita hari ini, Aku Mengasihi Sesamaku. Kakak mau tanya, sesamaku itu siapa ya? Seperti orang tua, kakak, adik, saudara, teman, guru kita, mbak kita yang di rumah. Nah, itu sesama kita. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, mengasihi. Mengasihi itu apa? Bagaimana? Kita lihat lagi dari 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sering ya adik-adik kita dendam, marah karena kemarin mau di sekolah kesenggol. Nah, berarti kalau kita marah, kita nggak punya kasih. Kalau kasih itu dia memaafkan, ya. Kalau sabar, kalau ada sesuatu kita belum bisa dapatkan, kita sabar, terus kita berdoa. Nah, adik-adik sering gak berdoa untuk mama, papa? Nah, adik-adik mendoakan orang tua itu karena apa? Mengasihi kan? Nah, begitu juga sekarang kita dengar nih, banyak yang sakit di musim pandemik ini. Banyak tenaga medis yang sakit, yang meninggal. Adik-adik, kita kan selalu kan berdoa. Kenapa kita berdoa buat mereka? Karena kita mengasihi mereka, ya. Nah, jadi di ayat 11, siapa yang membenci saudaranya, ia berada di dalam gelap. Membenci, ya. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka membenci saudaranya. Kita lihat di Lukas 6 ayat 27. Kasihilah musuhmu dan berbuat baik terhadap yang membenci kamu. Tuhan sayang sama orang yang tidak pernah membalas kejahatan dengan orang yang membenci dia. Adik-adik, kalau ada teman kita yang jahat, suka ngejahatin, nah kita berdoa untuk dia. Kita tidak boleh membencinya. Coba adik-adik lihat ya. Ini ada satu cerita. Coba kita perhatikan ceritanya. Di sebuah sekolah dasar, anak-anak sedang beristirahat. Mereka bermain bersama-sama. Ada yang bermain ayunan, jungkit, ada yang berlari-larian. Mereka pun bermain berganti-gantian. Sampai suatu saat datang Coki. Dia mengganggu semua teman-temannya. Coki merebut dan memaksa teman-temannya untuk mengikuti kemauannya. Dia memaksa temannya untuk turun dari ayunan karena dia ingin bermain ayunan saat ini juga. Melihat semua itu, Cucu mengajak teman-temannya yang terganggu oleh Coki untuk bermain game. Mereka bermain menirukan suara hewan. Hati mereka pun gembira kembali. Tak berapa lama kemudian, Cucu melihat Coki ayunannya sangat tinggi sekali, seperti mau jatuh. Teman-teman Coki yang lain pun melihatnya. Mereka sangat khawatir. Cucu segera mengajak teman-temannya untuk bersiap membantu Coki. Dan benar saja, Coki terlempar dari ayunan dengan sigap
teman-temannya segera menangkap Coki sehingga dia tidak terjatuh. Coki mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya dan juga minta maaf untuk semua perbuatannya yang mengganggu mereka. Apakah teman-temannya memaafkan Coki? Tentu saja, mereka adalah anak-anak Tuhan Yesus yang mengasihi. Coki, Cucu, dan teman-teman yang lain bermain bersama lagi. Nah, bagus ya ceritanya. Adik-adik lihat kan? Cucu dan teman-temannya tidak menaruh dendam, tetap mengasihi Coki. Seperti itulah kita harus saling mengasihi sehingga ada sukacita. Kalau saling mengasihi, mukanya pun cerah loh, seperti gambar ini ya. Adik-adik, marilah kita terus-menerus saling mengasihi satu sama lainnya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 49 dengan judul Kasih Pasti Lemah Lembut. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Kita akan memasukkan persembahan kita ke dalam celengan ini atau celengan yang lain yang adik-adik punya di rumah. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 228 ayatnya yang keempat, yang berjudul Tuhan Ambil Hidupku. Adik-adik, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat kita pada hari ini akan dibawakan atau didoakan oleh adik-adik kita dari sektor pelayanan Kaleb, yaitu adik Joshua, adik Carla, adik Alina, dan juga adik Novi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini dunia sedang dilanda kepanikan akibat penyebaran virus corona yang mematikan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan mujizat-Mu agar obat yang ampuh dapat secepatnya ditemukan, agar para dokter dan juru rawat yang menangani mereka yang sakit diberi kekuatan di dalam menangani mereka yang bergulat melawan penyakit ini, agar orang-orang yang sudah tertular diberikan kesembuhan,
agar penyakit ini dapat dihilangkan dari muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan, termasuk memberi kami orang tua yang pengertian baik dan mendidik kami agar dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Ya Tuhan, seiring waktu berjalan, berikanlah orang tua kami umur yang panjang dan kesehatan, agar dapat menuntun kami ke jalan yang benar. Dan juga beri berkat serta kesehatan untuk keluarga dan teman-teman kami semua. Dan juga pada hari ini kami boleh bersyukur atas berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan sertai dan bimbing kami dalam pendidikan, dalam menuntut ilmu, supaya kami dapat menyenangkan orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi gereja kami. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu gereja ini dapat terpelihara dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pelayan di gereja ini Tuhan, bagi pendeta, presbiter, dan kakak pelayan. Biarlah Tuhan pelihara mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan berikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan dan semakin cinta dengan pelayanan mereka. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami agar terhindar dari hal-hal yang jahat. Berkati juga Bapak Presiden beserta dengan anggota kabinetnya agar bisa mengatasi permasalahan wabah COVID-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Bimbinglah mereka ya Tuhan, agar mampu membuat kebijakan dengan tepat sasaran, sehingga permasalahan sosial dapat diatasi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami, walaupun sedikit, tapi kami memberikannya dengan sukacita, kiranya berguna untuk pelayanan kasih dan juga untuk gereja-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Di ibadah hari Minggu, pelayanan anak tanggal 14 Februari 2021. Ya adik-adik, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita dari wilayah Kaleb yang telah melakukan tugas pelayanannya di hari Minggu ini, tanggal 14 Februari 2021. Terima kasih ya untuk petugasnya. Dia adalah doa pembuka untuk adik Angel, untuk nas pembimbing adik Pandu, doa sebelum cerita Junior Mika, untuk bacaan bahan Alkitab ada Novi dan Alvino, untuk doa syafaat ada adik Joshua, adik Carla, adik Alina, dan adik Novi. Terima kasih ya sudah merekam video dan mengirimkan kembali.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, kakak juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitasnya kembali kepada kakak-kakak. Terima kasih ya. Terima kasih juga kepada para orang tua yang telah membantu mengirimkan kembali aktivitas adik-adik semuanya. Ya adik-adik, kita akan merayakan Paskah. Dan di perayaan kali ini akan ada kenang-kenangan atau atensi. Karena jumlahnya terbatas, maka akan diberikan hanya pada adik-adik yang mengirimkan aktivitas. Dihitung dari bulan Januari ya. Yuk semangat terus untuk membuat aktivitasnya dan mengumpulkan kembali ya. Jadi kalau adik-adik jarang atau tidak pernah mengumpulkan, tidak akan mendapatkan kenang-kenangan Paskah. Ya adik-adik, kita akan mengadakan doa bersama secara Zoom. Kita mohon bersama-sama supaya COVID-19 bisa hilang, adik-adik bisa kembali sekolah minggu, bisa beribadah kembali bersama-sama. Dan di acaranya akan diadakan di hari Minggu, tanggal 28 Februari dari jam 2 siang sampai jam 2.40. Yuk adik-adik, kita ikutan dengan mendaftarkan di WA grup masing-masing kelas ya. Oke, ya terima kasih. Halo adik-adik, kita lihat yuk aktivitas minggu ini tanggal 14 Februari. Bagian pertama, gambar ini menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang disambut dengan sukacita oleh Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria. Cari, temukan, dan beri warna 12 benda yang tersembunyi dalam gambar itu. Bagian kedua, wah bagaimana membacanya ya? Mudah saja, ganti semua huruf Q dengan A, huruf Z dengan N, huruf F dengan E, dan huruf W dengan S. Tuliskan kembali di tempat yang tersedia dengan benar, dan jangan lupa dicari terdapat di ayat berapakah itu. Terakhir, pilihlah pada kotak-kata kecil huruf yang tersedia yang merupakan sifat atau perbuatan mengasihi sesama. Gunting dan tempelkan pada gambar hati yang besar. Adik-adik segera dikerjakan ya setelah ibadah ini selesai, lalu langsung dikirim ke kakak kelas masing-masing. Ditunggu.
kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 22, bait 1, 3, dan juga 4. Judulnya adalah Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir daripada ibadah hari Minggu pelayanan anak kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik tadi sudah dengar dapat memberikan kita hati yang selalu bersukacita dan juga selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Sekarang kita mau menutup impak kita pada hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada ibadah hari Minggu pelayanan anak kita dari awal sampai dengan selesai. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kami mohon bimbingan Roh Kudus dalam melakukan setiap aktivitas-aktivitas kami. Dan juga Tuhan selalu melindungi kami, keluarga kami, dan juga semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur.